Kalau menurut saya bagusan yang cara saya saat ini Mas, yang memang dari umur 20 hari udah bisa gerak bebas Mas, Iya. lari. Nah itu malah baru kita bisa. Yang harga segini harga 2 juta 200 dapat seperti ini guys. Iya, nih. Ini harga di kandang. Ini harga di kandang. Paling terendah harga 22 untuk di sini. Ya, untuk sementara ini Mas. Ya bisa di bawah di harga 2 juta bisa Mas, ada. Ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Jalal Putra Channel guys. Oke, kali ini kita akan berkunjung di farmnya Mas Ristanto. Buat teman-teman yang ingin tahu untuk perkembangan farmnya, dan di sini ada juga untuk farmnya Mas Ristanto ini menyediakan pembuatan kandang kambing ataupun jual beli kambing guys. Jadi nanti kita tanyakan apa sih yang dijual kambingnya, yang jenis jantan ataupun betina ataupun untuk bahan kurban guys. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjutnya, simak video ini sampai selesai. Dan saya minta bantuannya juga untuk bisa memperkembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, answer loncengnya agar teman-teman bisa dapatkan notifikasi atau informasi saat saya upload video. Oke ya guys, kita temui sana narasumbernya. Oke Mas Ristanto, assalamualaikum Mas Ristanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelihatannya sama sibuk ini. Ya, ya. Mohon maaf ya, ganggu kesibukannya. Enggak apa-apa Mas, boleh. Oke. Ya, tiap hari, tiap pagi kayak gini Mas, untuk pengurusan kambing kita. Nah, kelihatannya nih di kandangnya sama nih full bandotan toh nih Mas? Mas, ya namanya ini mau hari besar Mas ya, hari haji. Kita kan karena kita permainan kandang, akhirnya banyak permintaan. Awalnya sih dulu kita nggak melayani Mas, tapi kadang-kadang terus nggak enak, cuman mau kandangnya aja, mau nyari kambingnya nggak bisa, gimana gitu. Oh, gitu. Oke Mas Ristanto, ini belum kenalan ini. Oh, oke. Oke, bisa memperkenalkan diri serta lawannya? Bisa. Perkenalkan, nama saya Ristanto, alamat saya di Desa Braja Gemilang, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur. Gitu. Oke, gitu guys. Jadi Mas Ristanto ini untuk pembuatan kandang juga peternak kambing? Peternak kambing, juga melayani. Sekarang kita melayani untuk akekan, melayani untuk kurbanan, hajian, kita melayani Mas. Makanya kalau kita untuk pelanggan-pelanggan saya dulu ya, yang dulu pernah kita takut untuk melayani, sekarang bisa. Sekarang bisa. Gitu. Oke. Ya, terus untuk sekarang ini kan jenisnya untuk bandotan ya Mas, sudah untuk jantan, untuk siap kurban. Terus ada total berapa ekor ini? Ya, maaf ya, kandang kita karena untuk breeding juga belum memenuhi syarat. Banyak sih Mas kambing, tapi kan nggak kita taruh di kandang kita sendiri semua. Yang lain di luar. Ini untuk kalau ada teman-teman kita yang minat ke sini untuk percontohan Mas, untuk gambaran. Untuk gambaran jenisnya kayak gini, harga sekian, kayak gini harga sekian, untuk gambaran gitu. Nah, terus ini rencana mau dikirim kemana ini Mas? Ini mau ke Jakarta Mas. Ke Jakarta. Ini rencana kita yang pertama, ini kan hitungannya yang red pool pertama, otomatis di 2-3 hari ini kita kirim ke Tangerang Kota. Kita bawa ke Tangerang Kota. Nah, terus untuk pengiriman berapa ekor itu untuk rencananya? Ini besok 55 ekor Mas. 55 ekor. Nah, kita bawa 55 ekor untuk kita bawa ke Tangerang. Jadi nanti untuk teman-teman kita yang di Tangerang jangan nyarinya ke sini Mas. Iya. Nyarinya ke Tangerang aja, nanti kita kasih nomornya juga bisa Mas. Oh, yang ada di depan tuh banner itu ya Mas ya? Iya, nanti kita kasih nomornya yang di wilayah Tangerang, nanti langsung hubungi aja ke yang di Tangerang. Kalau untuk wilayah Lampung bisa hubungi kalau untuk wilayah Lampung. Iya, gitu guys. Oke, terus Mas Ristanto ini kata untuk bawa 55 ekor. Itu harganya urut-urutan atau bervariasi tuh Mas? Bervariasi Mas. Jadi bervariasi dari harga mulai yang tinggi sampai yang sedang. Yang tinggi sampai sedang. Nah kan terus kalau untuk pengiriman Mas, kemungkinan kambing sama nggak mungkin kan cari sendiri? Enggak. Nah terus kalau untuk kambing sama carinya di mana? Ada Mas, teman-teman kita yang nyiapin. Jadi kita tinggal nengok, kalau masuk kita, ya ada yang kita tugaskan. Gitu. Karena kita kalau mau keluar nggak bisa. Iya, masih repot tuh pembikinan kandang juga. Masih repot ya. Yang penting sama mengasih sampel, sekian TB-nya, sekian bentuknya, dan jenisnya, harga segini. Nah terus
Kalau di sampel sampean ini ada berapa ekor ini, Mas? Ini ada 17 ekor. yang di rumah itu karena kapasitas kandang kita yang untuk karena kita berbarengan dengan ternak sih Mas, ternak yang untuk pejantan cuma 17, yang lain di luar Yang lain di luar. Nah, terus kalau untuk harga di kandang sampean ini ada 17 ekor, mulai terendah untuk yang siap kekirim ke Jakarta, itu harga sampai berapa itu, Mas? Kalau yang sekarang ini di harga 22 sampai harga 4 juta Mas, yang kita 22 sampai harga 2 juta. Ada Mas ini sampel untuk di sini? Ini yang kelasnya harga 22, modelnya kayak ini Mas. Nih, yang di TB 70 up, 75 ke bawah. Ini. Iya. Nah, ini guys. Ini 75 up, 70 up, 70 up, 75 ke bawah. 75 ke bawah. Gitu guys. Ini harga 22. Iya. Harga 22 itu berikut di kandang sini ya Mas? Di kandang sini. Di kandang. Jadi harga yang di kandang ini harga 22 guys. Nah, kalau untuk pengiriman itu biasanya kapasitas berapa ekor tuh? Tergantung kambingnya yang di bawah Mas. Kalau banyak jumbonya ya paling di angka 50. Ya. Tapi kalau yang kelas standar hampir rata-rata standar semua bisa muat 60. 60. Iya. Bisa muat sampai 60 ekor. Ya. Yang harga segini harga 2.200 dapat seperti ini guys. Iya, nih. Ini harga di kandang. Ini harga di kandang. Paling terendah harga 22 untuk di sini. Ya, untuk sementara ini Mas. Ya bisa di bawah di harga 2 juta bisa Mas, ada. Ya. Untuk harga di 2 juta juga bisa. Tapi kalau untuk sampel saat ini masih ada yang harga 2.200.000. Nah, kalau yang hitam seperti ini sampai harga berapa ini? Sama Mas, ini sama. Kan TB-nya sama ini Mas, rata-rata. Sama. Ini sama guys, nih untuk TB seperti ini. Jadi ini sampelnya 2.200.000 dapat bandot sebesar ini. TB kurang lebih 70 up, 75 ke bawah. Gitu. Ini guys. Nah, terus kalau untuk seperti ini emang sudah poil toh Mas? Udah Mas. Udah poil. Nah, tapi kalau di Jakarta itu kadang kan yang penting postur udah masuk, nggak poil pun juga nggak apa-apa. Jadi kalau yang mau ngisi ke sini, intinya umur di 1 tahun, kalau posturnya udah masuk nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu yang penting posturnya situ sudah memenuhi syarat, guys. Jadi tidak poil pun tidak apa-apa. Kalau di sini. Iya. Oke Mas, kita geser ke sini Mas. Oke. Belakangi cahaya. Nah, sip gitu guys. Nah, terus kalau yang untuk belakangnya sampai nih, kan ada yang besar-besar nih Mas. Ya. Ya, ini sampai harga berapa ini? Nah, jenis yang ini Mas TB 90 di sini Mas. Di sini yang TB 90. Ya. Ini guys. Nah, tuh. Itu di sini harga di kandang Mas ya. Itu 42. Harga 42. Iya. Harga di kandang nih guys. Ya. Harga di kandang itu maksudnya harga di sini. Iya. Itu karena belum kelas super. Kelas super, kelas jumbo. Ya. Kelas jumbo. Itu sampai harga? Ya itu tadi. Harga berapa? 42. 42. Ya. Sampai harga 42 4.200.000. Itu jumbo tinggi kurang lebih 90. TB 90. TB 90 guys. 4 juta guys cuman guys. Nah, dapat kambing jumbo master 90 guys. Yang ini? Nah, yang kalau yang ini di angka ini di kandang sini 25 Mas. 25. Tuh guys, 2.500.000. Ya, TB 80 up. 85 ke bawah. Gitu. Tuh guys. Tuh. Nah, ini juga kan ngikut. Makanya kan kita postur. Nah, ini TB-nya sama, kita hargain sama kayak yang gini kan. Ini Mas beda. Ya, ini guys. Tuh. Tapi ini harganya kan sama. Harganya sama gitu. Jadi ini 2 ekor ini ya. 1 ekornya 2.500.000-an guys ini. Kalau mau beli road juga bisa jumbo sampai dari road tipe TB 70 sampai 90 road itu juga bisa. Itu juga bisa. Harganya. Nah, kalau yang seperti ini apakah sama? Ini ya, ini sama Mas. Ini karena 80 ke atas sampai ke 90 kalau yang 90 sudah beda ya. Ya. 1 2 3 4 ini kan dari 80 sama 85 kita harga sama. Harga sama. Iya. Oh, gitu guys. Iya. Jadi 4 ekor ini harganya sama guys. Sama. 2.500.000 tuh. 2.500.000. Nah, terus kalau untuk pengiriman sendiri Mas kan sama kemungkinan kan membawa banyak ekor nih Mas. Iya. Nah, kalau untuk mohon maafnya kalau untuk ada kesalahan kambingnya mati ataupun resiko itu yang nanggung pembeli atau emang dari sini? Itu kalau ibarat nyampe sana ya. Ya. Kalau jarang sih, maksudnya jarang mati di jalan itu jarang. Paling di
Kita kasih ini di satu hari kali 24 jam. Biasanya kalau kita di sana bisa dipotong, itu biasanya dijual dapatnya berapa gitu mas. Gitu. Jadi nggak harga kambingnya. Jadi sama itu mencabang lapak di sana? Iya, Oh karena gitu kita guys. cabang juga. Jadi itu gimana ya, masa apa mas? Bingung mau jelasinnya. Kalau biasanya kayak gitu kalau saya. Jadi Gitu. tahunya sampean kalau harga di sini harga sekian, kalau mau lakunya berapa di sana? Ya Jadi ibarat mati tapi kan ibaratnya kepotong. Ya hmm. udah dijual dapatnya berapa maksudnya itu. Oh Gitu. gitu. Uh, Terus kalau untuk ongkir sendiri tuh sampean apa saya. sampean sendiri kalau untuk ongkir? Ya kalau ini saya. Gitu guys. Jadi Mas Sustanto ini juga tidak melayani kandang juga, tapi untuk perkambingan pun sekarang Bisa. sudah siap guys. Siap. Sekarang sudah siap. Terus kalau untuk misal nih untuk bandotan, yang lain bandotan untuk betina, ban Untuk breeding. breeding, untuk ternakan kita juga melayani, udah terbiasa. Melayani juga mas, untuk ternakan tipe-tipe ya wis iki rampung tuh mas. Ya. Yuk tipe-tipenya ya kayak gini. Nih, kita melayani kambing bagus, melayani kambing Jawa randu kayak gini kita juga melayani. Bisa untuk ternak bisa, untuk akekah bisa, untuk kurban pun bisa. Gitu guys. Kalau untuk potong sendiri sudah pernah melayani belum mas? Potong sementara ini belum. Belum ya mas? Belum. Kalau untuk potong, jadi masih untuk kurbanan ataupun bahan breeding. Iya. Ataupun siap untuk dibreedingkan guys. Ini indukan jenis apa ini mas? Ya itu turun-turunan mas, masih di Jawa Randu itu aja. Masih di Jawa Randu. Ya. Yang penting pernah dikawinkan dengan semi PE ya. Nah, gitu. Kalau harga seperti ini kan ini bawa anak tuh mas. Iya. Babon anak seperti ini sampai harga berapa ini? Induan aja mas, yang hitungnya kita induan aja. Kalau kelas-kelas kayak gini di harga 16-17 itu mas. 16-17. Ya. 16-17. Tuh guys, 1.600.000 sampai harga 1.700.000 kalau seperti ini. Nah, kalau untuk Jawa Randuan warna favorit seperti ini merah nih mas. Kalau kayak gini kadang suka-suka sih mas. Iya. Itu warna favorit. Ya bisa di angka 2 juta kadang-kadang, ya kadang bisa lebih tergantung posturnya mas, tergantung bentuknya. Itu kita ngikut kalau untuk breeding itu intinya untuk breeding bagus. Gitu, kalau sekarang kita nggak melayani yang wah enggak. Oh gitu. Yang penting kalau untuk breeding yang itu penting bagus. Untuk breedingan bagus. Gitu guys. Tidak memilih kambing yang kelas-kelas. Cukup kambing yang biasa tapi untuk penghasilan anaknya juga super. Karena saat ini masih demam untuk pensilangan dengan kambing. Silahkan. Gitu guys. Ini warna favorit hingga di sini sampai mengangka 2 juta guys. Tuh. Karena Jawa Randu yang seperti ini guys, sering sekali itu diminati para pedagang maupun para peternak. Gitu. Nah kalau untuk yang seperti ini mas? Ya kalau kelas-kelas kayak gini harga standar sih mas, di bawah 2 jutaan. Di bawah 2 jutaan. Ya. Kelas-kelas kayak gini kelas standar. Gitu guys. Nah terus kalau untuk bahan pejantan ataupun bahan pacak sama punya enggak mas? Punya, kita juga punya, karena orang mau breeding kan otomatis juga pesen pejantan ataupun untuk bahan juga. Kalau kita pakainya pejantan itu memang kita pakai etawa mas. Pakai etawa. Etawa ini pejantan saya. Ini guys, kalau pejantan sama untuk mengedelkan kayak etawa. Ya. Ini. Usahakan memang kalau pejantan kita kalau untuk breeding itu harus milih mas. Ya, menurut saya harus milih. Tapi kalau indukan nggak usah yang cantik, nggak usah yang ini. Untuk breeding bagus kalau saya menurut saya gitu. Oh gitu. Jadi gitu guys. Yang Mas Ristanto ini untuk mengidentikan kalau betina itu ya sedang-sedang saja. Bebas-bebas aja mas. Tapi kalau pejantan harus itu mas. Ya kalau saya memang kalau pejantan harus milih. Harus milih. Ya. Itu emang kenapa sih mas kalau emang sama untuk mengidentikan ke pejantan? Karena itu... saya ternak itu udah dibilang lama ya agak lama mas. Iya. Jadi kita inilah ya seleksi. Kita itu dulu permainan juga kambing bagus-bagus mas. Susah mas. Susah itu. Susah. Itu susahnya gimana itu mas? Kebanyakan lambat mas. Kebanyakan diterlambatnya. Begitu kita permainan cuman kambing kayak gini, begitu metot anak udah selang berapa hari berapa ini udah minta kawin cepat, intinya cepat. Jadi untuk kalau mohon maaf nih mas, untuk kambing yang kelas itu untuk birahinya itu terlalu lambat. Beda dengan kambing jenis silangan Jawa Randu gitu. Ya kita kan sekarang
intinya carinya diuntung Mas ya. Ya. Ternak itu maunya pangkas semua itu tetap diuntung. Nah, kalau sekarang kayak gini ya, kalau udah mapan Mas, kalau udah mapan memang kambing-kambing kayak gini itu setahun itu 2 kali. Setahun Kalau 2 yang kali. ternak udah mapan. 1 tahun 2 Ya, kali berarti. kayak ini Mas, ini semua udah kawin semua. Ini baru metot habis Lebaran. Tuh, Gitu. kita metot umuran 3 bulan, 5 bulan. Itu udah kawin semua. Udah kawin semua. Udah. Gitu. Cepet Mas, kawinnya Cepet ya, Mas, cepet. ya? Iya. Nah, terus kalau untuk pensapian sendiri berapa bulan itu Mas biasanya? Ini kita yang kemarin tuh ada yang 3 bulan, ada yang kurang. Karena kita kalau waktu metot itu kan kita ambil bebarengan. Oh, gitu. Ya. Biar enak gitu ya, Mas. Ya? Gitu. Nah, terus kalau untuk pemetotan itu sama emang petot paksa atau emang masih sering diminumkan itu, Mas? Nah, kalau biasanya kita kalau petot apa namanya? Petot tapi masih itu memang kita dari umur 20 hari udah kita pisahin. Oh, gitu. Jadi kita kasih minum keidoannya itu pagi sore. Nah, sampai makanya kambing kita berani metot di bulan kedua sampai bulan ketiga karena memang dari kecil udah belajar makan, Mas. Gitu, guys. Jadi, Mas Sustanto ini mulai dari umur 20 hari sudah terbiasakan untuk sendiri, ya untuk mandiri. Gitu, untuk mandiri. Makanya kambing kita kalau udah 2 bulan makanya udah kayak kambing gede Mas, makanya senang. Gitu. Karena udah terbiasa dari kecil, nggak bebarengan sama induknya terus. Terus gitu. Saman menerapkan teori ini sudah berapa lama ini Mas? Apa baru menemukan teori ini? Ya udah lama Mas, kita menerapkan ini udah lama, udah hampir 2 tahun. Dulunya sih ya enggak, ya sama-sama orang-orang kayak orang-orang lain. Tetap sebelum mau metot baru dipisah. Akhirnya juga repot Mas, karena cerewet. Iya benar itu. Kambing saya mau diturunin anaknya diem. Karena udah terbiasa dari kecil. Oh gitu. Kalau menurut saya bagusan yang cara saya saat ini Mas, yang memang dari umur 20 hari udah bisa gerak bebas Mas, lari. Nah itu malah baru kita pisahin. Tapi pagi sore. Pokoknya kasih pagi sore. Itu nyaman. Terus waktu metot los itu nggak beringsik karena udah terbiasa. Nyaman intinya nyaman Mas. Tapi kalau petot paksa 3 bulan petot, minta ampun Mas, geger. Iya. Gitu. Indukannya geger ataupun anaknya geger. Jadi kalau menurut Saman emang bagus untuk sapian secara lambat ya Mas. Karena kan itu juga secara lambat tuh berputar karena semakin hari itu kan mesti semakin berkurang untuk diminumkan. Nah ini maksudnya contohnya Mas, biar kawan-kawan siapa tahu nanti ngikutin. Nggak bermasalah di kambingnya, nggak masalah Mas ya. Nah induan kalau anaknya diambil kebanyakan kalau punya teman-teman Mas, induknya nyariin beringsik. Tuh. Beringsik. Udah biasa. Ya coba kayak gitu doang Mas. Oh gitu guys, ternyata kalau sudah habis diminumkan kita turunin lagi. Kita turunin lagi. Jan. Super guys untuk cempenya guys. Dia udah terbiasa. Mantap. Oh jadi indukannya ya tidak nyariin ya Mas ya? Enggak. Karena sudah terbiasa untuk sehari-harinya seperti itu gitu. Nah terus kalau untuk seperti ini nanti ngerusak ke indukannya nggak sih Mas? Enggak ya malah. Enggak. Jadi malah dia tuh malah nyaman untuk untuk makan nyaman. Ya. Gitu. Jadi cukup pagi sama sore. Ini mau bunyi ini karena barusan Mas ya kita naikinnya. Tapi kalau udah waktunya diam. Gitu. Karena dia baru masukin kita turunin lagi. Gitu. Jadi gitu guys. Karena saya amati juga guys. Karena untuk beternak kambing kalau emang dicampur kemungkinan kalau asinya tidak mencukupi, ya itu guys. Indukannya mau makan aja nggak nyaman. Iya nggak nyaman. Gitu. Nah terus kalau untuk pakan sendiri sama apa masih sama sih Mas? Pakan tetap sama aja Mas ya, kita pakai hijauan itu dicoper. Ya ini sisanya kayak gini, jenisnya kayak gini. Tetap kita nggak pernah rubah. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah rubah. Gitu. Tetap menggunakan daun karet ataupun daun apa itu? Iya, daun karet. Kalau tanaman kita ya tetap singkong karet sama kolojono ya itu. Kalau untuk onggok masih tetap menggunakan ya? Onggok tetap menggunakan. Untuk konsentrat. Ya kalau asli ternakan kita mah enggak. Dikasih pun ya juga nggak apa-apa. Karena ini sekarang pakai karena untuk jantan Mas. Untuk berjantan ya? Iya. Biar tidak nanti karena jantan tuh
rawan guys karena didili birahi, Iya. sedikit birahi gitu. Oh, berarti Saman selama ini kalau untuk konsentrat jarang ya Mas? Jarang. Jarang. Oh, gitu guys, mantap. Terus kalau untuk rencana kedepannya Saman akan seperti apa nih Mas? Gimana Mas? Untuk rencana kedepannya Saman untuk beternak sambil berdagang sambil pembuatan kandang ini Mas? Ya kalau rencana saya ke depan mah yang karena kita udah ngalamin sepanjang ini Mas. Mau saya ya harus ditambah karena udah kita rasain kurang Mas. Kurang. Untuk kapasitas kadang kurang banyak Mas. Oh gitu. Jadi rencananya Saman kedepannya kalau ada rezeki ingin buat kandang lagi untuk membesarkan. Iya harus. Gitu. Tapi kalau untuk di ternak Saman nggak akan tetap meninggalkan ternak. Enggak Mas, enggak. Karena Gitu. ini ya kita udah 6 sampai udah berjalan 7 tahun Mas, nggak ada kendala. Maksudnya itu ya apa? Udah tertata untuk ini, nggak bakal saya tinggalin. Kalau untuk ternak nggak bakal Mas. Nggak bakal. Kecuali nanti kalau kita memang udah nggak kuat, nggak tahu. Tapi Iya. mudah-mudahan kalau memang mau nerusin anak saya nggak apa-apa. Gitu. Kayak emang kalau udah terpaksa dengan lanjut usia ya tidak tahu. Tapi kalau saya selama masih kuat, ya Mas. nggak akan tuh meninggalkan Nggak. ternak gitu guys. Iya. Oke. Karena dulunya guys ceritanya sangat sadis yang di video kemarin itu. Oke. Nah terus untuk motivasi buat teman-teman di luar sana karena kan banyak Mas Iya. beli kambing kadang sampai rumah itu dipelihara berapa bulan ada kendala. Gitu motivasi buat Saman apa ya? Ya namanya perjuangan intinya ini maksudnya kan di perjuangan Mas ya. Iya. Yang penting satu ternak itu harus seneng, ternak itu harus semangat, tantangan itu positif Mas. Saya juga ngalamin kayak gitu, tantangan itu kadang cuman di awalnya aja Mas. Selama kita kuat mudah-mudahan kita jaya. Kita jaya itu. Emang kalau untuk awalan ya kita harus biasa Mas. Belajar ya Mas ya. Belajar. Itu bisnis apapun Mas. Itu kendala cuman di awal. Di awal. Dan selama kita nggak nyerah. Oh gitu. Jadi gitu guys. Kalau emang di awalan masih pemula itu masih dalam keadaan wajar guys. Wajar. Oke Mas Ristanto. Oke. Ini ada saran buat teman-teman yang mau beternak ataupun yang lagi menggeluti usaha ternak kambing Mas. Saran. Oh? Saran ternak kalau beli kambing ini saran yang simpel aja Mas ya. Beli kambing jangan nafsu. Oh gitu. Beli kambing itu karena kita ternak kan intinya diuntung. Ya sedang-sedang aja, yang harga sedang-sedang aja, dipandang yang jelas, jangan nafsu dengan omongan orang, percayakan dengan kepercayaan sendiri, pilihan sendiri dengan mantap. Itu aja. Gitu. Nah kalau untuk menurut Saman yang lebih bagus itu untuk pemula breeding atau fattening itu Mas? Ya kalau itu sih suka-suka Mas, breeding itu ya juga bisa hasil, fattening bisa hasil. Kalau saya pribadi pilih di ternak karena ya nanti tahun besok mudah-mudahan kita coba fattening. Coba fattening. Sama aja Mas. Sama saja. Sama aja. Tapi kalau untuk perintisan awal Saman breeding ya Mas ya? Breeding aja. Oke Mas Ristanto, untuk sekian dari sini saja. Oh belum nyebutin nomor telepon Mas? Oke, nomor telepon saya. Nomor telepon 0823 8410 8166. Oke, itu guys. Nanti kita juga ada tuh Mas di banner itu. Silahkan Mas, di banner itu untuk yang hajian nomor saya yang di Lampung, Tangerang yang di Tangerang. Oh gitu. Silakan. Oke Mas Ristanto, untuk sekian dari sini saja ya. Oke. Selamat. Ini saya izin kundur dulu. Oke guys. Ini jadi untuk review maupun dari mulai pedagang sampai ternaknya kita rekrut satu video untuk ini. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung bersama Jalal Putra Channel, jangan lupa subscribe, like, komen, and share tolong loncengnya agar teman-teman bisa dapatkan notifikasi atau informasi saat saya upload video. Gitu guys. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.